Hari ini senang sekali rasanya saya semua ucap syukur kepada Tuhan karena Dia baik sampai hari ini Dia ada, saudara. Pagi hari ini saya akan sharing tentang uh, penyesalan dan pertobatan, saudara. Saya akhir-akhir ini saya baca di Matius 27 ayat 3 sampai 6. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, guys. Uh, Tuhan mau pengen kita menyesal, tapi ada pertobatan di sana, saudara. Perkenalkan, nama saya Hans. Tidak asing lagi kalau namanya Hans Johannes Dego, asik. Tapi percaya ketika kita melakukan penyesalan, itu sifatnya sementara dan belum tentu bertobat. Penyesalan lebih menyakitin diri kita kan, kita memiliki kesalahan. Contoh di tokoh Alkitab adalah Yudas, saudara. Mungkin teman-teman bisa baca di Matius 27 ayat 3 ayat 3 sampai 6. Ketika Yudas menyerahkan Yesus karena uang, saudara, itu sesuatu yang kita di dunia juga bisa terjadi. Itu penyesalan. Ketika Yesus dihukum mati, maka dia kembalikan uangnya dia ke dalam, dia lempar ke bait cuci. Terus singkat cerita, saudara, bisa juga terjadi di diri saya dan saudara, untuk bisa menjadi proses hidup kita yang sangat luar biasa, menjadi kesalahan kita gitu. Tapi akhir hidup Yudas, di Alkitab tidak ada kata Yudas bertobat, saudara. Terus kita lihat di ayat terakhir, kita lihat adalah dia menggantungkan diri. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan, saya mau bilang bahwa ketika saudara bermasalah di penyesalan, harus ada pertobatan yang akan saudara dan saya lihat. Itu ada pertobatan yang luar biasa, saudara. Jadi kita baca ya di handphone saya lagi hang nih, saudara. Handphone saya lagi hang. Intinya adalah ketika saudara dan saya mau menyesal, ada pertobatan yang sungguh-sungguh yang datang dari Tuhan. Itu beda, saudara. Itu ada buah, ada perbedaan yang sangat menonjol banget ketika saudara mau pingin bertobat. Bertobat itu ada buah, gitu. Saudara berulang-ulang melakukan kesalahan-kesalahan, kita menyesal. Tapi yang luar biasa ketika saudara bertobat dengan sungguh-sungguh, saudara akan diberkati luar biasa sekali. Oh, ini sudah bisa nih, saudara. Kita baca di ayat di ini ya, Matius, ini Ibrani lagi, Matius 27 ayat 3. Oke, Matius ayat 3. Oke, Matius ada ini cerita tentang Nikodemus. Itu cerita tentang Yudas ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal lalu ia mengembalikan uangnya 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Sadar, Yudas menyesal, sudah melakukan kesalahan, saudara, lebih bermasalah. Di situ ada mungkin saudara bisa baca di nanti ayat berikutnya, ada ayat lain. Petrus juga melakukan kesalahan, melakukan dosa. Yudas sudah melakukan dosa, tetapi akhir hidup mereka beda-beda gitu. Jadi kita lihat dari sini. Dan ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah gitu. Saudara tahu, ini penyesalan terjadi, saudara. Bisa juga terjadi dengan diri kita sudah selesai, kita melakukan kesalahan, kita menyesal, tapi itu tidak sungguh-sungguh bertobat. Nanti akan saya kasih ambil contoh, kita ngobrol contoh-contoh banyak sekali yang bisa kita ambil. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu urusanmu sendiri. Nah, tua-tua ada bodo amat, yang penting lo sendiri gitu, tanggung jawab sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait cuci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Menggantungkan diri itu menggantungkan di mana gitu, kita nggak tahu. Bunuh diri kayaknya, saudara. Itu sampai segitunya, saudara. Penyesalan yang
mencederai diri kita. Lalu imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata tidak diperbolehkan memasukkan uang ke dalam bait peti persembahan sebab ini uang darah. Ini satu poin yang sangat luar biasa dalam kita juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Penyesalan terjadi dalam kehidupan kita. Apa bedanya penyesalan dan penyesalan itu pertobatan? Belum tentu bertobat. Penyesalan itu cuman sifatnya mencederai luka hati kita. Saudara, mungkin ketika saudara mengalami namanya persoalan atau apapun bentuknya, kita menyesal, tapi kita tidak alami yang pertobatan, saudara. Kita melakukan kesalahan setelah selesai, kan ada buah di sana, saudara. Kita mungkin salah dengan saudara kita, mungkin dengan pacar kita, dengan pasangan hidup kita atau apa. Kita berusaha untuk bisa gitu, saudara. Tetapi kalau dia tidak mau pingin berubah, lu sendiri harus berubah. Oke. Kalau sudah bermasalah dengan bos saudara atau siapa pimpinan, Yudas ini nih mentornya Yesus saja dia kadalin gimana cara dengan orang lain, saudara. Nah ini sangat luar biasa, mentornya sendiri saja dilakukan kayak gitu. Mungkin saudara mentor yang salah, saudara. Jangan, saya kasih tahu, saudara harus bisa berubah. Saudara harus ketika lakukan kesalahan, bisa sih manusia biasa kita melakukan kesalahan biasa, tapi harus menyesal. Jangan gantung diri, kakak. Gantung diri adalah akhir dari kehidupan kita dan akhir dari kehidupan Yudas, Pak Yudas asik. Pak Yudas, jangan sampai nama anak kita Yudas. Pak Yudas ini adalah dia tidak mengalami perubahan. Dan kita bisa lihat di Petrus. Kita lihat dia Petrus bicara apa tentang perubatan. Dia bilang, sebelum ayam kokok 3 kali kamu sudah menyangkal Yesus. Ujung dari itu adalah Petrus juga melakukan kesalahan dan dosa juga, tapi Petrus mengakui. Akhir hidup Petrus, harga yang dia bayar itu luar biasa. Oke, poinnya adalah bagaimana kita ketika kita menyesal, kita harus melakukan pertobatan. Dan poin yang kedua adalah orang yang menyesal cuman mencederai luka. Misalnya tentang teman-teman saya dulu, teman-teman saya dulu potong tangan, bisa mencederai luka diri, menyalahkan diri selalu. Hari ini saya bilang stop, dalam nama Tuhan Yesus stop. Kenapa? Itu tidak benar dan itu tidak baik, jalanmu tidak begitu. Tapi ketika saudara mendapatkan masalah, segera ambil keputusan untuk stop dan berhenti, dan kita semua bertobat. Dan pertobatan itu ada hasilnya di situ. Menyesal dan bertobat itu beda. Dan pertobatan kita di hadapan Tuhan, kita harus berlutut, kita berdoa. Tuhan, ini aku. Misalnya dulu kita melakukan salah, apa A B C D, melakukan apapun yang salah, kita mulai restart semua, saudara. Dan kita bertobat, sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan ada buah. Misalnya dulu saya juga suka nongkrong di kafe. Itu nggak bisa setiap malam, setiap pagi, malam, mau apa kapan pun saya itu nongkrong di kafe. Pengeluaran uang saya banyak banget di kafe, 2 juta, 3 juta. Tapi setelah saya tahu bahwa pemborosan terjadi, saudara, saya mulai belajar untuk tidak di kafe lagi. Saya bertobat, sungguh-sungguh bertobat. Itu susah, saudara. Hampir 1 bulan, 2 bulan, susah sekali. Dulu boros, saudara. Saya macam-macam. Saya tidak disiplin keuangan lah, apalah. Tapi saya bertobat. Tapi ada progres. Ya. Tuhan izinkan semua itu kita lewati. Dulu uang banyak tuh. Wow. Tapi hari ini Tuhan ajar saya untuk selalu bertobat, dan saya langsung mengambil keputusan untuk ikut jalannya Tuhan. Ketika tidak benar, kita butuh mentor untuk mengingatkan kita selalu, yaitu Tuhan Yesus. Kita mentor kita adalah Dia Tuhan, Dia Allah yang dahsyat dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Oke, kita berdoa sebelum tutup sharing hari ini. Mungkin membosankan atau mungkin saudara juga lihat tuh nggak nyambung banget. Kita berdoa supaya Tuhan tuntut kita. Tuhan, terima kasih biar kami belajar pagi hari ini, Tuhan. Kami belajar dari Matius 27 ayat 3 sampai 6 ini, Tuhan, tentang Yudas. Akhir hidup Yudas adalah dia ingin gantung diri, tetapi dia menyesal tapi tidak melakukan pertobatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Ketika kami melakukan kesalahan, kami menyesal dan kami mau boleh bertobat, dan itu ada buah, ada hasil. Kami penyesalan itu belum tentu bertobat, tapi kami tahu Tuhan, penyesalan itu kami mencederai, melukai diri kita, melukai diri kami. Tetapi pertobatan itu ada buah yang bisa kami lihat dan itu bisa kami rasakan. Ada progres apapun ketika kami usaha, mungkin kami usaha belum maju, kami renungkan Tuhan. Keuangan kami harus ditata dengan bagus, semuanya pengeluaran kami harus dibenahi. Semua apapun yang di bumi ini yang kami lakukan Tuhan, kami terus benahi Tuhan. Terus kami tahu Tuhan, kami betul-betul sujud di bawah kaki-Mu untuk bisa kami mengerti keterlibatan hidup kami, untuk bisa kami sungguh-sungguh bertobat di hadapan kami. 180 derajat kami mulai bertobat. Kami harus mutar balik Tuhan dari hal-hal kami yang salah, dosa kami, apapun yang kami lakukan yang tidak benar di hadapan kami, kami mulai kembali Tuhan. Dan ini bisa bersaksi, orang-orang sekeliling kami bisa rasakan perubahan hati kami, perubahan kehidupan kami, dan ada berdampak buat semua orang yang melihat kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ucapan syukur kami hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Salam, senang sekali pagi hari ini sudah sharing, dan saya rindu, saya berdoa, ini video saya pertama kali, dan saya ingin banget konsisten setiap hari di mana saja. Mungkin teman-teman ketika dapat video ini, komen sebanyak mungkin apa yang harus saya lakukan ke depannya. Saya rindu, saya tetap setia, saya tetap ada di dalam Tuhan. Sampai kapanpun aku tetap ada di dalam Tuhan. Thank you, God bless you. Saya Hans dari Jakarta. Terima kasih, bye-bye.